warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Khairani, NIM 2121166. Di sini saya akan memenuhi syarat, yaitu untuk UAS materi pembelajaran fikih, yang dimana materi saya pada hari ini yaitu tentang pemulasaraan jenazah. Nah, kita masuk kepada pemulasaraan jenazah COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan pemulasaraan jenazah itu ialah suatu tindakan pelayanan perawatan jenazah, mulai dari memandikan sampai dengan jenazah tersebut siap untuk dibawa pulang ke rumah duka, atau jenazah tersebut langsung menuju ke pemakaman atau krematorium untuk dikremasi. Nah, selanjutnya COVID-19. Jadi COVID-19 itu adalah virus atau penyakit yang bisa menular. Adapun yang dimaksud dengan penyakit yang menular adalah suatu penyakit yang diidap seseorang, di mana penyakit tersebut bisa menular ke orang lain apabila tidak ditangani dengan benar. Itulah pengertian dari pemulasaraan jenazah COVID-19. Kita lanjut kepada tujuan dari pemulasaraan jenazah COVID-19 ini. Adapun tujuan yang pertama yaitu menghindari terjadinya pemulasaraan penyakit kepada orang lain. Jadi yang menangani penyakit COVID-19 ini yang menangani orang yang meninggal karena penyakit COVID-19 ini ialah orang dari pihak rumah sakit. Kemudian yang kedua, memberikan informasi kejelasan tentang tata cara perawatan jenazah untuk pasien yang mengidap penyakit menular seperti HIV, AIDS, hepatitis, SARS, dan flu burung. Jadi pihak rumah sakit telah memberitahu apa saja penyakit-penyakit yang dapat tertular kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, memberikan berbagai kemudahan kepada pihak keluarga dalam hal perawatan dan pemulasaraan jenazah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Jadi pihak rumah sakit itu memberikan kemudahan untuk pengurusan jenazah yang terkena wabah ini. Jadi minusnya keluarga tersebut jadi sedihnya keluarga tersebut tidak dapat melihat dan memegang jenazah untuk terakhir kalinya. Kemudian yang terakhir, tercapainya standar pelayanan di instalasi pemulasaraan jenazah. Mungkin itu tujuan dari pemulasaraan jenazah tersebut. Kita lanjut kepada kebijakannya. Di sini yang pertama, keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zain Painan nomor SK 001 atau PPI atau RSUD atau 2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang revisi kebijakan PPI RSUD Dr. Muhammad Zain Painan. Kemudian keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zain nomor SK 071 PPI RSUD 2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang revisi pedoman kerja pemulasaraan jenazah Komite PPI RSUD Dr. Muhammad Zain. Kemudian kita masuk kepada prosedur. Di sini prosedur itu ada dua tahap. Yang pertama ada persiapan, kemudian ada langkah-langkahnya. Adapun persiapan yang perlu disiapkan oleh pihak tenaga medisnya itu ialah yang pertama sarung tangan pendek, yang kedua sarung tangan panjang, yang ketiga gaun pelindung atau apron, yang keempat penutup kepala, yang kelima kacamata, yang keenam masker, yang ketujuh sepatu boot,
Yang kedelapan, kapas yang dibuat bulat 9 buah. Kemudian plaster kedap air. Ke-10, plastik untuk bahan infeksius. 11, ember atau wadah untuk larutan. Yang ke-12, larutan klorin. Yang ke-13, air mengalir. Yang ke-14, handuk. Itulah persiapan yang perlu disiapkan oleh pihak medis sebelum melakukan pemulasaran jenazah tersebut. Kita lanjut kepada langkah-langkahnya. Yang pertama, petugas piket jaga memberikan informasi atau penjelasan tentang tindakan-tindakan pelayanan yang akan diberikan kepada jenazah kepada keluarganya. Kedua, setelah keluarganya atau penanggung jawab pasien tersebut mengerti atau memahami terhadap tindakan perawatan atau pemulasaran jenazah tersebut, maka jenazah siap untuk dilakukan tindakan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Kemudian petugas piket jaga kemudian mempersiapkan tempat maupun peralatan yang akan digunakan. Selanjutnya, petugas mengecek terlebih dahulu meja yang akan dipergunakan untuk memandikan jenazah. Kemudian petugas mengecek kembali sumber air yang dipergunakan seperti keran air, selang dan shower dipastikan lancar, tidak ada permasalahan. Kemudian mengecek saluran drainage, pembuangan air, pembuang air ke limbah. Kemudian dipastikan lancar, tidak ada permasalahan. Kemudian menyiapkan perlengkapan mandi dan peralatan pendukungnya. Kemudian selanjutnya petugas rumah sakit mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, kemudian petugas memakai APDB atau alat pelindung diri. Kemudian petugas membuat larutan klorin yang dilancarkan dengan perbandingan 1:10. Kemudian dibuat secukupnya untuk memandikan jenazah dan untuk merendam kapas bulat yang telah dibuat. Selanjutnya, semua yang melekat jenazah dilepaskan dan dimasukkan dalam plastik infeksius untuk dimusnahkan. Kemudian jenazah dimandikan dengan prosedur biasanya. Setiap habis membersihkan lubang tubuh, petugas membersihkan tangan. Kemudian setelah dimandikan dengan prosedur biasa, jenazah dimandikan dengan larutan klorin yang telah dibuat. Kemudian setiap lubang yang ada di jenazah ditutup dengan kapas bulat yang telah direndam di larutan klorin tadi. Kemudian setelah selesai, semua jenazah disabun, kemudian dibelas atau diguyur dengan air bersih dari bagian atas, yaitu kepala, kemudian turun ke dada, perut, dan terakhir pada kakinya. Selanjutnya, jenazah dikeringkan dengan handuk bila memungkinkan. Kemudian jenazah dikafani dengan alas plastik di dalamnya. Setelah selesai dikafani, pada kafan disemprotkan larutan klorin secara menyeluruh, tidak sampai basah. Kemudian dianjurkan untuk menggunakan peti jenazah untuk membawa pulang ke rumah duka. Setelah itu, peralatan mandi dimasukkan dalam plastik infeksius untuk dimusnahkan. Selanjutnya, meja pemandian dan ruangan dibersihkan, dilakukan dekontaminasi dengan menggunakan klorin 0,5%. Mungkin hanya itu
penjelasan tentang pemulasaraan jenazah dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.